Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wasallim ala Muhammadanil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi alituqa wal wafa. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat lan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa memperbaiki ketakwaan, memperbaiki keimanan kita pada Allah. Marilah di hari Jumat yang penuh berkah ini, di bulan akhir-akhir dari bulan Rajab, sebentar lagi masuk bulan Ruwah, bulan Sya'ban, kita senantiasa memperbaiki ibadah kita karena sebentar lagi kita akan masuk di bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, dan bulan kita diperintahkan untuk semangat dalam beramal soleh. Seperti misalnya mulai dari aktivitas makan sahur terhitung dari pertengahan malam. Karena aktivitas makan sahur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena makan sahur itu penuh keberkahan. Dan lebih baik atau disunahkan makan sahur itu diakhirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan sekira 50 ayat Al-Qur'an dibaca. Sebelum itu baru beliau mulai makan sahur. Artinya aktivitas Nabi SAW ketika makan sahur itu mepet dengan waktu subuh. Kemudian lagi aktivitas yang disunahkan adalah kita berusaha menahan diri dari perkara-perkara haram. Walaupun perkara haram yang dilakukan ini tidak sampai jadi pembatal atau perusak puasa kita. Seperti kalau ada yang ngajak bertengkar, ada yang ngajak tukaran, ada yang membuat emosi, maka kita tahan diri. Kemudian kita juga diperintahkan di bulan Ramadan, disunahkan memperbanyak tilawah Al-Quran, semangat bersedekah, melakukan iktikaf, kemudian memberi makan buka puasa. Lebih-lebih lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita diperintahkan lebih semangat lagi untuk beramal soleh. Jadi seakan-akan bulan Ramadan itu bulan kebangkitan kita dalam beramal. Yang malas segeralah bangkit, yang lalai segeralah sadar kembali. Karena ibadah itu bukan hanya ibadah di bulan Ramadan saja, namun di waktu-waktu lainnya. Kemudian di waktu berbuka kita juga bersyukur kepada Allah dengan kita ucapkan dhahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dahaga telah hilang, urat-urat telah basah, dan mudah-mudahan ditetapkan pahala insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pertanda bahwa bulan Ramadan itu bulan kita diperintahkan lagi untuk semangat. Karena belakangan ini ya
Kita sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan urusan-urusan kita sibuk dengan urusan ternak, kita sibuk dengan urusan wisata, kita sibuk dengan urusan kantor, kita sibuk dengan urusan sekolah. Sampai-sampai perkara-perkara wajib saja kita lalai. Sholatnya sudah lalai, pandemi ora sholat, kalau enggak pandemi lebih bablas lagi sholatnya enggak sama sekali. Maka Ramadan itu untuk mengingatkan kita, ayo kita kembali semangat ibadah. Karena keberkahan-keberkahan, pahala kebaikan itu dilipat gandakan di bulan penuh berkat tersebut dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Karena betapa banyak di antara kita lupa akan ibadah. Maka Allah motivasi pahala-pahala itu dibuat berlipat ganda. Tentu kita sholat tahiyatul masjid, nah itu beda ketika di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Kita lakukan ibadah wajib itu berbeda di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Ayo kita semangat lagi, masih ada waktu sebulan untuk persiapan. Nah, persiapan penting yang perlu kita jelaskan di kesempatan khutbah kali ini pada para jamaah sekalian, ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Oh, ini batal, oh ini makruh, oh ini tidak boleh dilakukan, oh ini baiknya dihindari dan seterusnya. Contoh di sini para ulama jelaskan bahwa ada yang namanya pembatal-pembatal puasa. Yang yuftirus shauma, pembatal-pembatal puasa. Ini ibaratnya ya kita puasa akhirnya dinilai batal seperti kita kalau sholat lakukan 3 gerakan berturut-turut, sholat kita batal. Kita bicara, sholat kita batal. Kita banyak gerak lebih dari 3 gerakan tadi, sholatnya batal. Kita kentut, sholat kita batal. Nah ibaratnya seperti itu. Kalau kita lakukan pembatal ini, maka puasanya jadi batal. Apa yang termasuk pembatal puasa? Istisqa atau istiqa, yaitu sengaja untuk muntah. Sengaja untuk muntah, yaitu dia masukkan sesuatu kemudian dia memaksa dirinya untuk muntah. Kalau muntahnya nggak disengaja, puasa tidak batal. Contoh lagi, para ulama katakan ma wasala 'alal jawf, yaitu segala sesuatu yang masuk lewat rongga, sesuatu berupa ain, yaitu suatu benda atau yang punya kandungan, seperti aktivitas makan dan minum, batal. Karena yang dimasukkan suatu benda atau sesuatu yang punya kandungan. Termasuk juga kata para ulama, dukhan, merokok, itu bukan sekadar masuk asap. Kalau sekadar masuk asap atau uap, ya itu kayak udara yang kita hirup. Itu seperti kita hirup aroma makanan. Itu berbeda. Namun ada sesuatu yang dimasukkan ketika seorang itu merokok, maka para ulama katakan merokok itu membatalkan puasa. Karena ada ain yang masuk ke jauf, yang masuk ke rongga yang terbuka. Dan itu dia masukkan lewat mulut, itu sesuatu yang terbuka. Juga orang batal puasanya ketika gila walaupun sebentar. Atau ada juga yang pingsan, dia pingsan atau mabuk. Ada 2 kemungkinan yang membatalkan, yaitu jika seharian dari terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari dalam keadaan tidak sadar, atau dia itu pingsan atau mabuk dalam keadaan sengaja, puasanya itu batal. Kemudian orang murtad, itu puasanya batal. Lalu yang haid, nifas dan melahirkan, yaitu pada wanita, puasanya juga batal. Namun kalau kita melakukan pembatal-pembatal tadi dalam keadaan lupa,
itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana kata Imam Nawawi, inna madhabana annahu la yuftir bi syai'in minal manfiyati nasiyan li saumi. Menurut madhab kami, madhab Syafi'i, bahwa pembatal-pembatal tadi jika dilakukan nasiyan, lakukan dalam keadaan lupa, maka puasanya tidak batal. Maka sebagaimana sabda Nabi SAW, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Siapa yang makan dalam keadaan lupa atau dia minum dalam keadaan lupa padahal dia sedang berpuasa, maka silakan dia lanjutkan puasanya karena Allah yang memberikan dia makan, Allah yang memberikan dia minum. Namun kalau di tengah makan dalam keadaan sudah sadar, dia lanjutkan puasanya batal. Namun hal-hal yang dimakruhkan yang perlu kita ingat para jamaah kalau nanti kita jalani puasa, yang pertama matmadha wal istinsyak mubalaghah, yaitu dia kumur-kumur atau masukkan air ke mulut atau menghirup air ke hidung secara berlebihan. Namun hal ini tidak menafikan kalau kita itu puasa, wudu tetap berkumur-kumur, tetap masukkan air ke mulut dan tetap menghirup air ke hidung. Namun airnya jangan banyak-banyak. Nggak usah kumur-kumurnya muter-muter air dalam mulut. Cukup dimasukkan aja terus dilepas, dikeluarkan lagi. Juga yang dimakruhkan dalam mazhab, kalau tidak dalam keadaan butuh, dia cicipi makanan. Tidak dalam keadaan butuh, dia cicipi makanan. Atau tidak dalam keadaan butuh, dia kunyah makanan, terus dia keluarkan lagi, lalu beri pada anak yang ini tidak dalam keadaan darurat, masih bisa diganti yang lain. Namun kalau dalam keadaan butuh, karena anak itu butuh dikunyahkan makanan yang keras, misalnya permen, ya, dan itu anak itu butuh makan itu, tidak ada cara lain, maka boleh dikunyahkan, boleh dipecahkan oleh orang dengan cara dia itu mengunyah kemudian dikeluarkan lagi kalau butuh saja. Termasuk juga yang makruh bersiwak ba'da zawal tanpa ada uzur, yaitu bersiwak setelah masuk zuhur tanpa ada uzur. Maka kalau bisa sikat gigi itu dihindari saat berpuasa. Yang perlu dijaga-jaga ba'da zuhur, karena ketika itu bau mulut sudah berubah. Mending bau mulut itu terjaga. Ya, mending bau mulut terjaga. Apalagi kalau menggunakan pasta gigi, takutnya ada sesuatu yang masuk ke jauf, yaitu sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Namun tidak membatalkan puasa jika kita menelan air liur, air ludah, walaupun ada sisa makanan, ada sisa rasa, gitu ya, sisa rasa sesuatu. Termasuk juga kalau tidak sengaja, dan ini sulit dihindari, ada makanan selilitan yang ada di celah-celah gigi, kok ikut masuk bersama air ludah, air liur, ikut tertelan. Kalau sulit dihindari, maka tidak batal puasa. Begitu juga bercelak tidak membatalkan puasa, dan memakai obat tetes mata tidak batal puasa. Karena dalam madhab katakan itu bukan suatu jauf yang terbuka, bukan suatu rongga yang terbuka, maka tidak membatalkan puasa. Juga junubnya pada malam hari, dia belum sempat mandi, atau suci dari haid atau nifas pada malam hari belum sempat mandi, masuk subuh dalam keadaan junub, masuk subuh dalam keadaan belum mandi besar saking haid atau nifas, maka boleh lanjut puasa dan itu tidak masalah. Begitu juga berbekam masih dibolehkan dalam mazhab Syafi'i ketika puasa. Namun kalau dihindari karena membuat fisik lemah lebih baik. Begitu juga mandi dengan air yang terasa uapnya sampai ke perut, ya. Misalnya dia mandi dengan air panas terus ada uap yang masuk, maka tidak batal puasa. Termasuk juga ada yang mandi merendam, dia berendam di dalam air, misalnya di telaga atau di kolam renang, selama dia yakin memang air tidak masuk. Dia yakin air tidak masuk, maka puasanya tidak batal. Maka kalau ada yang berenang, puasanya tidak batal. Kecuali kalau dia tahu, saya ini bodoh berenang, kalau masuk kelep terus kalau dalam kolam renang, akhirnya air nanti ikut masuk. Maka kalau dia sudah tahu nggak bisa renang, kok paksa diri untuk berenang,
maka air ikut masuk, puasanya batal dan dia berdosa karena tidak tahu ya bahwasanya dia sulit menghindar dari hal tadi. Lalu ada ludah yang tertelan, air liur yang tertelan itu boten batal. Kemudian begitu juga ada sesuatu yang sulit dihindari, kita ada di pinggir jalan, masuk debu, masuk ada hewan-hewan kecil seperti lalat misalnya ikut masuk, akhirnya ikut tertelan, sulit dihindari, maka tidak membatalkan puasa. Nah, hal-hal ini kita mesti tahu, di samping nanti ada amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan catatan penting lainnya, para jamaah sekalian, tetap ibadah sholat itu lebih kita prioritaskan. Puasa itu wajibnya baru tahun 2 Hijriah, sedangkan sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Ketika usia Kanjeng Nabi itu 50 tahun. Dan sholat itu diwajibkan langsung saat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi suruh jauh-jauh datang ke Sidratul Muntaha, kemudian beliau dapat kewajiban sholat. Maka kalau panjenengan tanya, mana yang lebih utama, saya jaga sholat atau saya jaga puasa? Tentu jaga sholat. Karena orang yang jaga sholat sudah otomatis jaga puasa. Namun orang yang jalani puasa Ramadan belum tentu kerjakan sholat. Dan ini tidak ada skala prioritas namanya kalau orang cuma pentingkan puasa, wes puasa full, namun sholat nggak dilakoni, nggak dilakukan, ya sami mawon ibadahnya. Ayo kita perbaiki ibadah sebelum masuki bulan Ramadan. Ini masjid DS ini kembali sepi lagi. Apalagi kalau sudah masuk akhir pekan. Itu luwes sepi. Padahal subuh panjenengan di rumah. Padahal di waktu maghrib ngisa, kalau yakin jenengan sudah di rumah. Itu nggak di ladang lagi, jenengan nggak di tempat wisata lagi, gitu. Ayo kembali lagi ke masjid. Kalau mau dapat berkah, ya itu kembali lagi ke masjid. Ini terutama yang nom-nom ini, yang anak-anak muda, blas nggak ada di masjid. Jenengan alasan mau kerja-kerja apa? Apa 24 jam kerja terus? Masjid nggak pernah didatangi. Padahal rizki jenengan diberi lancar. Ada yang kuliah dikasih lancar. Jenengan bisa pakai motor pergi keliling kemana-mana. Ke masjid blas nggak ada. Ayo sadar, oh Pak, adik-adik. Kalau nggak sadar, penyakit-penyakit lain itu akan datang lagi. Bukan Omikron saja. Jenengan baru greges saja dikasih cobaan 1 hari saja sudah. Protesnya bukan main. Itu belum Allah kasih yang lebih lagi daripada itu. Dan itu Allah masih kasih jaminan hidup. Greges saja itu masih kasih jaminan hidup. Apa besok nanti mau ada yang lebih parah daripada Delta dan Omikron? Gak ada yang bisa jamin. Ini virus belum hilang. Tapi kita itu nggak pernah mau sadar-sadar juga. Masjid masih sepi. Ibadah masih malas. Sholat subuh, toa masjid berkumandang, as-sholatu khairum minan naum, nggak pernah tindak masjid juga. Tapi mau masuk Ramadan, saya mau puasa Ustadz. Iya, tapi ada yang lebih penting, sholat. Sholat itu langsung, titahnya itu langsung dari Allah, pasti Sidratul Muntaha. Sholat cuma dapat wahyu, Jibril yang bawa. Sholat langsung Allah perintah. Ayo kita sadar, karena dengan ibadah sholat ini kita kembali ke masjid. Ibadah-ibadah yang lain pasti jadi jenengan lakukan, kita semua lakukan. Namun kalau ibadah satu ini sholat nggak dilakukan, ya biasanya yang lainnya itu ya malas-malas. Ya, cuma formalitas aja. Nanti nggak jadi manfaat ketika di alam kubur. Saat ditanya sholat dulu kok, sholatnya nggak punya, gimana puasa mau dihitung? Bagaimana puasa mau dihisap? Sholat wae males. Alasan sok sibuk. Emangnya kita-kita yang di masjid nggak sibuk juga kayak yang tidak di masjid? Sama sibuknya Pak. Kalau mau bilang sibuk, semuanya sibuk. Kalau nggak bilang nggak ada waktu, semuanya sebenarnya nggak ada waktu. Namun dia kasih waktu untuk sholat ke masjid.
Apa bedanya dengan ini? Kita semuanya di sini semuanya sama. Udaranya sama di Wara ini. Ayo kita sadar kembali lagi ke masjid. Ramadan sudah mau dekat. Nggak tunggu dulu nanti penyakit berat datang. Nggak tunggu nanti nggak bisa jalan. Nggak tunggu nanti stroke. Ayo sadar, Pak. Kalau nggak ditegasi kayak gini tuh nggak sadar-sadar. Dikira umurnya itu luwih panjang daripada Nabi nantinya itu. Padahal umurnya sama-sama 7 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Dan muda juga itu bukan jaminan. Wong ada yang sudah mati duluan kok. Gak sampai 20 tahun, gak sampai 30 tahun. Wis mati. Ini masjidnya dekat, masjidnya tiap RT. Mau pergi ke situ bisa. Mau pindah depan rumahnya saja ada itu masjid. Ayo kita sadar, masih ada waktu, perbaiki diri sebelum masuk bulan Ramadan, daripada kecewa, daripada menyesal. Semoga Allah beri taufik, karena hidayah itu di tangan Allah. Ya, wa ma'alaina illal balaghul mubin. Dan tugas kita itu cuma nyampaikan, diterima yo alhamdulillah, orang nompo ya wes urusannya dewe-dewe. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqullah al aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagya wal suyufa wal mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khasatan wa min baladinal muslimin ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.